A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di OCUC Official. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini Coach ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman kita sebelumnya, yaitu bagaimana cara untuk memilih irama awal untuk pemula. Nah, ada beberapa tips untuk memilih irama Quran bagi pemula. Baik teman-teman, silakan disimak ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Kemudian di like ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikut tips memilih irama Quran bagi pemula. 1. Kumpulkan. Nah, yang pertama yaitu kumpulkan. Kumpulkan, apa yang harus dikumpulkan? Silakan teman-teman kumpulkan ya bacaan-bacaan Al-Quran, imam-imam ya, atau murotal gitu ya. Silakan teman-teman kumpulkan. Misalnya teman-teman di YouTube ini gitu ya, teman-teman mau mendengar Al-Fatihah gitu ya, surah Al-Fatihah. Nanti kan banyak tuh yang keluar, banyak ya imamnya, qorinya atau qori-qori'ah yang membaca surah Al-Fatihah. Silakan teman-teman pilih. Nah, ternyata ini iramanya enak sekali didengar gitu ya. Yang membacanya misalnya Misyari Rashid gitu ya, imam kita Misyari Rashid. Nah, dengan irama jaharkah misalnya. Nah, ketika itu teman-teman belum tahu nih irama apa ya. Iramanya kok enak sekali ya didengar gitu, merdu sekali gitu. Nah, yang memakai irama ini ketika membaca Al-Fatihah itu adalah Imam Misyari Rashid. Oke, save dulu ya. Dikumpulkan dulu nih. Terus misalnya keesokannya misalnya ya teman-teman dengar lagi nih mau baca surah Atin gitu ya, atau surah An-Nas atau surah yang lain gitu ya. Terus muncul juga nih iramanya. Ternyata yang dibaca oleh imam yang lain gitu ya, atau qori-qori'ah yang lain gitu. Di save dulu, dikumpulkan aja dulu ya, dikumpulkan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dikumpulkan dulu yang menurut teman-teman itu suka, enak didengar gitu ya. Rasa-rasa bisa untuk dipelajari gitu ya. Nah, silahkan dikumpulkan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Yang kedua tipsnya setelah dikumpulkan, nah jadi teman-teman buka lagi tuh playlistnya atau yang udah disimpan tadi ya. Nah, dibuka lagi, didengar-dengar terus tuh. Artinya teman-teman udah menyukai. Jadi yang kedua, sukai. Nah, dari sebanyak yang teman-teman kumpulkan tadi, sukai ya. Sukai. Yang mana yang paling suka nih? Yang mana yang paling suka? Ternyata teman-teman suka yang dibaca oleh Imam Misyari Rashid. Nah, teman-teman dengar itu terus ya.
Teman-teman dengar itu terus. Dan kemudian teman-teman juga suka juga nih bacaan imam yang lain nih, ada 2 misalnya. Teman-teman juga suka nih, gak apa-apa, silakan. Misalnya Imam Syarih Rashid, teman suka. Misalnya Qori'ahnya Kak Uci gitu ya. Teman-teman suka gitu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah teman-teman sukai, baru tugas teman-teman adalah memilih. Jadi pilih di antara playlist yang kita sukai tadi. Oke, nah teman-teman pilih dari sebanyak imam atau qori-qori'ah yang teman-teman dengar ya, dengan irama yang teman-teman sukai tadi, misalnya jiharka tuh, baru teman-teman pilih ya satu aja, misalnya imamnya atau qorinya atau qori'ahnya gitu ya, satu aja dulu untuk pemula, nggak usah banyak-banyak dulu ya, untuk pemula. Nah, ternyata teman-teman menyukai Imam Syarih Rashid. Ternyata teman-teman lebih suka mendengar jiharka yang sering dibawa oleh Kak Uci misalnya gitu ya. Silahkan teman-teman dengar aja dulu itu. Jadi artinya teman-teman sudah masuk ke tips yang ketiga. Sudah memilih irama yang dibaca oleh qori-qori'ah yang teman-teman sukai gitu. Nah, jadi teman-teman diikuti terus, didengar, dipelajari, dibaca gitu ya. Meskipun itu teman-teman masih di tahap awal gitu. Diikuti aja, diikuti, terus dipelajari gitu ya, satu persatu aja, pelan-pelan saja. Nah, ayat per ayat, nah itu dipelajari, terus kan dikenal gitu irama jiharka ini begini misalnya ya. Satu aja pilih ya. Setelah teman-teman pilih, yang keempat, masuk tips yang keempat yaitu mempraktekkan ya, mempraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan? Nah, tadi sebelumnya kita juga ada ya berbagi tips bagaimana cara memindahkan irama ke surah lain gitu, bagaimana cara belajar irama dari awal gitu. Silakan ya nanti ditonton di video-video sebelumnya gitu kan. Jadi yang keempat yaitu mempraktekkan, mengaplikasikan, itu yang paling penting. Bagaimana cara mempraktekannya, Kak? Tentu mempelajarinya dari awal ya, mempelajarinya, teman-teman mempelajari dari dasar gitu ya. Apa yang harus dipelajari, kemudian teman-teman cobakan sendiri ke bacaan harian teman gitu ya, dikuasai dulu satu surah dari qori atau qori'ah yang kita pelajari, praktekkan ke diri kita, nggak hanya didengar ya teman-teman ya, nggak hanya didengar. Kalau hanya didengar itu hanya surah itu aja yang bisa kita kuasai, belum tentu kita bisa memindahkan ke irama yang lain. Jadi teman-teman perlu mempraktekannya dengan cara kuasai satu surah, terus teman-teman kalau bisa lihat Al-Qur'annya, terus baru kita pindahkan ke surah yang lain gitu. Mempraktekannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang harus kita baca, kita perhatikan, kita analisis ya. Oh, ternyata irama jiharka ayat pertama seperti ini. Oh, ternyata ayat keduanya seperti ini. Oh, ternyata ayat ketiga seperti ini yang dibaca oleh Koci gitu misalnya. Yang dibaca oleh Imam Syarih Rashid misalnya ya. Jadi teman-teman kuasai dulu. Setelah dikuasai beberapa ayat, baru dipindahkan ke ayat berikutnya gitu. Jangan langsung ya, jangan langsung ke surah yang lain. Dikuasai dulu satu surah. Nah, itu mempraktekkan namanya. Jadi ada 4 tips untuk memilih irama yang cocok atau yang untuk memilih irama bagi pemula. Yang pertama teman-teman tugasnya adalah kumpulkan ya. Yang kedua sukai gitu ya, sehingga teman-teman bisa memilih irama apa yang paling teman-teman sukai. Yang ketiga baru teman-teman pilih imam atau qori-qori'ahnya dengan irama apa gitu ya. Yang keempat baru teman-teman praktekkan. Nah, mempraktekkan ini memang harus pelan-pelan, bertahap, nggak boleh langsung buru-buru ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak bingung lagi ya sekarang teman-teman bagaimana nih cara memilih nih irama untuk pemula gitu ya. Aku kan sering dengar ini iramanya kayak gini, kalau ini kayak gini, kayak itu ya kayak gitu ya. Jadi kayak tadi ya teman-teman ada 4 tipsnya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu ya teman-teman pada hari ini Kak Uci berbagi tips bagaimana cara memilih irama untuk pemula. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya, untuk kita semua. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya ditulis di kolom komentar ya, atau ingin memberikan masukan juga nggak apa-apa, mana tahu beda juga ya caranya gitu. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk teman-teman kita yang lain gitu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semangat belajar ya, selamat berproses untuk mengaji dengan irama, tetap semangat ya, tetap berusaha gitu ya. Baik teman-teman, nah terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.